Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Tentunya hari ini sudah siap belajar ya. Nasihat dari Imam Syafi'i berkata, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perutnya kebodohan. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah sebelum memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang berkaitan adab salat dan zikir. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih yang dimaksud dengan salat? Ayo, apa? Jadi, salat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah atau Sang Pencipta. Sedangkan menurut bahasa, sholat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah sholatun, yang memiliki arti doa. Dan sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Ankabut tentang dalil perintah laksanakan sholat, yang artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah ketika sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua, sehingga tidak sempurna Islam seseorang apabila tidak melaksanakan sholat. Menurut hadis Nabi SAW, sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat berarti ia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah merobohkan agama. Dan menurut firman Allah di atas, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kemudian dalam melaksanakan sholat, setidaknya kita harus mengetahui adab-adab dalam melaksanakan sholat sendiri. Yang pertama adalah tubuh harus dalam keadaan bersih, memakai pakaian yang bersih dan rapi, serta memakai penutup kepala bagi laki-laki. Yang selanjutnya adalah menjaga waktu sholat. Artinya adalah sholat dilakukan tepat waktu dan tidak menunda-nunda ketika sudah melaksanakan terdengar suara azan. Yang selanjutnya adalah dilakukan dengan niat ikhlas dan niat beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah jangan sekali-sekali kamu sholat karena mengharapkan ingin dilihat oleh orang lain, atau maksudnya dilihat orang lain adalah dalam artian kamu ibadah itu karena ingin dipandang orang lain dalam kondisi saya ini adalah orang yang soleh. Itu merupakan yang salah. Dan satu hal lagi, itu termasuk perbuatan dosa riya. Adab sholat yang selanjutnya, selain kita menggunakan pakaian yang bersih, setidaknya kita memakai minyak wangi. Dan anjurannya tidak menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol. Dan minyak wanginya tentunya diperuntukkan bagi kaum pria. Selain menggunakan minyak wangi, sholat juga dilakukan di tempat yang bersih dan suci tentunya. Dan kemudian sholat dilakukan secara khusyuk. Nah, kemudian adapun hikmah dari sholat itu sendiri, yang pertama adalah senantiasa beriman dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melaksanakan sholat. Yang kedua, senantiasa hidup bersih. Yang ketiga, senantiasa memiliki keteguhan hati dalam kebenaran dan memiliki hati yang bersih dalam segala rasa dan sikap buruk. Yang keempat, menimbulkan ketentraman jiwa dan terhindar dari gangguan kejiwaan maupun stres. Yang kelima, mendidik disiplin dan menghargai waktu. 6. Menjagakan hati tenang karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Yang ketujuh, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kesembilan, sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong.
Alhamdulillah, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mari kita tutup bersama-sama pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.